بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita sama-sama berdoa. Ikutin Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an limardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih Allah berikan bagi kita berbagai macam nikmat ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, dan berbagai macam nikmat yang itu semua belum mampu kita syukuri ya. Dimas sekarang bisa megang pulpen, megang pensil. Itu nikmat apa bukan, Dimas? Nikmat. Kenapa itu nikmat? Karena bisa jadi ada orang lain selain kita yang dia tidak bisa megang pensil. Apa sebabnya? Banyak, misalkan karena dengan hikmahnya Allah, dia tidak diberikan tangan yang sempurna oleh Allah. Jadi tangannya cuma sampai sini doang, ya, nggak punya jari. Nah, dia nggak bisa megang pensil, nggak bisa megang pulpen. Ada mungkin yang dari lahir dikasih tangan, tapi beranjak usia umur dia dapat musibah, yang dimana musibah tersebut membuat tangannya itu harus dipotong, ya, harus diamputasi. Akhirnya dia nggak bisa megang pen. Maka ini adalah nikmat kecil yang tapi banyak orang yang nggak mensyukurinya, lupa. Ya. Ada yang pernah berdoa sama Allah ketika setelah sholat atau kapanpun itu berdoa, minta sama Allah, ya Allah, berikan saya tangan yang sempurna sampai saya meninggal. Ya Allah, berikan saya jari yang lengkap, jari tangan 10 sampai saya meninggal. Ada yang pernah minta kayak gitu? Ya ada. Padahal ya, berhak nggak kita meminta seperti itu? Berhak. Padahal apa sudah pasti sampai kita nanti wafat, ya, kita masih memiliki jari yang sempurna, 10 di tangan, 10 di kaki. Sudah pasti? Belum tentu. Ya, ya enggak. Bisa jadi suatu saat, ya, walaupun kita tidak mau menginginkan itu, tapi ya, kalau Allah menghendaki, Allah bisa aja ambil jari jemari kita daripada tangan kita.
kemarin ada teman Ustadz, dia perawat ya di Makassar. Itu entah lagi bedah, entah lagi apa, itu jari kelingkingnya yang tangan sebelah kanan itu putus, potong. Ya, putus. Berarti tinggal berapa? Yang sebelah kanan tinggal 4. Dia nggak menginginkan itu, tapi Allah kehendaki dengan takdirnya. Dengan hikmahnya Allah hilangkan jari kelingking sebelah kanannya itu. Ya, maka kita mumpung masih Allah berikan nikmat, ya enggak? Dari nikmat yang terkecil, nikmat jari ini misalkan, bisa megang pulpen, ya, bisa megang ini dan itu, maka kita gunakan jari jemari kita ini untuk kebaikan. Jangan sampai kita gunakan untuk kemaksiatan, ya enggak? Ya enggak? Karena bisa jadi nanti dengan kemaksiatan Allah akan cabut nikmat tersebut. Nikmat jari jemari tersebut Allah cabut, Allah hilangkan dari diri kita, sehingga alhamdulillah kita nggak punya jari. Mau nggak? Nah, makanya kalau nggak mau, kita gunakan jari jemari ini untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, atau minimal melakukan perbuatan yang mubah, yang tidak mendatangkan dosa. Ya, karena ini semua nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, akan bersaksi. Ya, bersaksi digunain buat apa? Digunain buat ngusilin orang, ngambil barang orang, ya enggak? Digunain buat ngezolimin orang, orang tidak bersalah dicubit, orang tidak bersalah diumpetin barangnya, ya enggak? Sendalnya dan segala macam. Itu baru bicara jari jemari. Belum lagi nanti masalah mulut, ya enggak? Pernah ada yang berdoa, ya Allah, semoga tetapkanlah mulut yang ada dalam diri saya, semoga saya tetap masih punya mulut. Ada yang berdoa gitu? Ada. Kenapa nggak berdoa gitu? Kenapa? Padahal Allah bisa saja cabut nikmat mulut ini dari diri kita. Boleh. Jadi kalau mau kita doa, minta sama Allah, itu banyak sekali yang harus kita doa. Hanya terkumpulkan doa-doa kita itu dengan apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Kita minta tuh afiyatan fil jasad, ya, kesehatan, kesempurnaan dalam badan kita, ya enggak? Dan itu sudah mencakup, Allah sudah mencakup semuanya, ya, sudah mencakup semuanya. Makanya kalau lagi doa, ya, siapapun yang imam, ya, itu jangan pada berisik ngobrol. Ini doa belum kelar udah pada kabur, udah pada ke bawah tadi ngapain, ngambil lekar nanti, bisa nanti, ya enggak? Berisik, ya. Walaupun memang ada hajat, ada keperluan dan memang nggak bisa sampai selesai doa, ya kalau mau turun, mau keluar pelan-pelan, keluarnya nggak usah berisik, kerasa kurusuk, ya enggak? Kita kan sudah pernah belajar, ini adalah rumah Allah. Kita aja kalau misalkan diundang presiden di istana, berani nggak berasa berisik? Canda-canda, ketawa-ketiwi sini, berani nggak? Nggak berani. Ya. Apalagi ini lebih daripada sekedar istana presiden. Ini istananya, ya, yang memiliki langit dan bumi dan sisi-sisinya dan segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus khusyuk, harus khudu di rumah Allah ini. Tenang, nggak boleh ngobrol sini gerasa kusuk. Ya, boleh ada saatnya ngobrol kalau memang nggak lagi zikir, nggak lagi doa, nggak lagi pengajian, nggak lagi sholat. Ya, misalkan mau sambil nunggu sholat selanjutnya ngobrol-ngobrol. Ya enggak? Benar ini ya, diamalin ya. Udah tahu ya, udah tahu ya. Maka kalau masih nanti misalkan dia dilakuin masih berisik, ya, orang lagi zikir, orang lagi doa, dia berisik, ya, maka nanti dia tanggung sendiri.
apanya? Dosanya, ya, karena dia sudah tahu, jadi tidak ada alasan bagi dia, karena dia sudah dikasih tahu. Paham? Sama kalau mau mulai sholat, ya, habis qomat, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Udah. Kenapa setiap habis qomat itu berisik dulu? Ada. Ya. Harus diingetin dulu sama imamnya, adik-adik, anak-anak jangan pada berisik. Kalau enggak gitu enggak, diam. Mau mulai sholat, mau menghadap Allah, mau berjumpa dengan Allah, mau berbicara dengan Allah, ya enggak? Diam, tenang, ya enggak? Ya. Pernah ujian di sekolahnya? Dalam ruangan ujian di sekolahan guru ada larangan nggak boleh ngobrol kan? Berisik, ya enggak? Yang berisik bisa dikeluarin atau kertas ujiannya diambil, ya enggak? Diapain apa? Disobekin misalkan. Dengan itu kita takut kan? Jadi diem, kamu berisik. Ini lebih berat lagi ancamannya ketika di rumah Allah, ya, ketika mau sholat. Nanti kita termasuk golongan orang-orang apa? Ya, yang bermain-main dalam ibadah. Nah, itu nanti ancamannya berat di sisi Allah. Paham ya? Jadi ya, harus dihadirkan. Ya, kekuduan kita, ketenangan kita, as-sakinah wal waqar. Paham ya? Begitu. Kalau manusia, orang, bukan binatang, disampaikan sekali, 2 kali itu cukup. Ya enggak? Gak perlu digebugin, perlu disabetin ya. Kalau kebo, sapi, kambing perlu disabetin. Gak usah lah di Masjid Al-Inayah nih tiap malam misalkan kita ada evaluasi, dipukulin dulu. Ya nggak mungkin, ya enggak? Apa tadi yang sholatnya bercanda, sini, sabetin dulu. Baik, siapa? Hasan, ntar kita rumah kita omelin. Ya Hasan, denger nggak? Nggak boleh berisik, ya San? Kalau berisik diapain San? Pulangin, empos, ngacing nanti di empos. Baik, kita melanjutkan ya pengajian kita dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, wahai santriku, wahai anakku, wahai muridku, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali At-Tusi yang wafat pada tahun 450 Hijriah, yang lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah. Sampai pada perkataan muallif mana? Halaman 7, pokoknya paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi wa ulumina fid dharain. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa li a'immatil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati beliau, ya al-muallif Imam Ghazali, dan menjadikan ilmu beliau bermanfaat untuk umat. Dan juga kita berdoa memohon ampun untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima semua amalnya, dan Allah golongkan menjadi ahlu al-jannah, ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. Qala ayyuhal waladu, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Dengerin. Di sini beliau menyampaikan nasihat yang selanjutnya, kata Imam Al-Ghazali, wahai anakku, wahai santriku, wahai Faang, wahai Fatih, wahai Dimas, wahai Zaki, wahai Ijang, wahai Renjo, wahai Renji, wahai
Ahmad Syakur, wahai Hasan, wahai Halwa, wahai Alif, wahai Hafiz, wahai Rian. Ya, dengerin. Yang gue nyampein kepada kalian semua ini. Apa kata beliau? Al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa diamalkan itu adalah sebuah kegilaan. Jadi orang punya ilmu tidak diamalkan ibarat orang gila. Oh bisa Ustaz kayak orang gila? Iya, kenapa? Karena dengerin, orang gila itu dia itu tahu yang ada di sekitarnya. Dia itu sadar ada yang di sekitarnya. Orang gila itu tahu mana masjid, tahu nggak? Tahu nih ada karpet, nih ada air, nih ada minum. Ya buktinya orang gila tetap makan, minum kan? Ya enggak? Tahu dia ada di sekitarnya. Ya, dia bisa lihat, dia bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya. Ya. Tetapi ya, pengetahuan dia dan apa yang dia rasakan itu kebanyakan tidak bermanfaat buat dia, ya bahkan malah bisa mendatangkan bahaya bagi dia. Ya, paham nggak? Ada kan orang gila itu, ya apa namanya, salah dalam menempatkan sesuatu. Tapi dia lihat sesuatu, tapi salah dalam menempatkan sesuatu. Ya, ya pakai sendal orang misalkan. Pergi ke masjid nggak pakai sendal, keluar pakai sendal orang. Siapa itu? Hah? Ada yang kayak gitu? Siapa? Hah? Ya. Jadi maksudnya di sini kan kenapa disebut kegilaan? Ya. Artinya bahaya dan tiada kemanfaatan. Jadi akan orang gila itu mengetahui hal-hal yang berada di sekitarnya. Ya. Seperti manusia normal lainnya. Ya. Hanya saja dia tidak bisa mempergunakan hal-hal yang berada di sekitarnya itu secara benar. Ya. Secara benar, secara wajar, dan secara bermanfaat. Bisa dia. Bahkan terkadang dia mempergunakannya ya dengan salah. Ya, bahkan sehingga mendatangkan bahaya bagi dia. Ya, paham nih orang gila ya? Nah, ini diibaratkan oleh beliau seperti orang berilmu yang tidak mengamalkan. Orang ilmu itu dia tahu, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini baik, ini nggak baik, ini bagus, ini nggak bagus. Tahu, ya enggak? Ya. Tapi dia nggak ngamalin apa yang dia tahu. Ya, bahkan kadang dia salah. Ya, dan itu membahayakan bagi diri dia ya di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Nah, ini perumpamaannya seperti orang gila. Mau dibilang orang gila? Sehat, padahal sehat kita nih. Tapi dikatakan oleh Imam Ghazali seperti orang gila. Kenapa? Kalau kita tidak ngamalin apa yang kita ketahui. Tahu nih di masjid nggak boleh berisik. Masih berisik. Orang gila itu menurut beliau. Ana. Ini secara gila, secara majazi, bukan secara hakiki. Ya. Secara kiasan. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu, dan amal tanpa disertai dengan ilmu itu adalah apa? Kesia-siaan, kehampaan. Ya enggak? Jadi beramal tanpa tanpa dengan ilmu itu akan menghasilkan yang hampa, kosong. Dan dia tidak akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pahala. Ya, nggak bakal dapat. Ya, enggak. Karena amalan tersebut ya yang seharusnya ditunaikan
dengan tata cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sama dia nggak ditunaikan dengan tata cara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga amalan tersebut tidak memenuhi syarat, nggak memenuhi rukun, ya, nggak memenuhi sunnah-sunnah amal, bahkan ya, rentan amalan tersebut batal secara otomatis, nggak diterima. Ya, makanya penting kita itu belajar, ya, kita itu semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, ya. Dalam keadaan bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu semuanya bodoh asalnya. Makanya dia diperintahkan untuk belajar, untuk mengetahui, untuk cari tahu. Maka perintah pertama kepada Nabi itu apa? Iqra, baca. Ya, cari tahu. Karena baca adalah salah satu faktor terkuat untuk seseorang itu bisa tahu. Ya enggak? Ya. Jadi kita belajar di sini, niat kita untuk kita amalkan, bukan sekedar belajar doang, ngaji keren-kerenan, ya, biar dikatain orang pengajian, biar dikatain orang rajin, orang soleh, orang yang senang masjid, atau buat berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Ya, bukan. Kita di sini supaya kita ketika beramal, itu amal kita itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita nggak dapat capeknya doang, tapi dapat ridho dari Allah dan juga dapat pahala. Ya, mau capek-capek sholat tiap 5 waktu, datang ke masjid, baca Quran sampai berbusa, tapi apa? Tanpa didasari dengan ilmu. Baca Quran gimana maksudnya? Nggak dapat ridho dan nggak dapat pahala. Ya, dia nggak mempraktekkan ilmu tajwidnya yang sudah dia ketahui. Ya, nah. Ada kesempatan untuk ngaji, belajar, baca Iqra, baca juz amma, baca Quran, tapi tidak dimanfaatkan. Siapa di sini yang masih ngaji sama siapa? Sama Umi? Siapa? Semuanya? Zaki? Ngajinya sama siapa? Bunda, udah sampai mana Zaki? Ya, sampai manapun terus belajar, perbaiki bacaannya. Bisa jadi, misalkan Zaki sudah Al-Quran, ternyata misalkan Ustaz suruh baca di hadapan Ustaz, ternyata masih banyak yang keliru, masih banyak yang salah. Ya, maka ketika misalkan ngulang lagi misalkan dari Iqra, nggak masalah. Namanya belajar bukan untuk keren-kerenan. Oh, anak udah Al-Quran, saya sudah juz amma, saya sudah juz 7, saya sudah juz 10, kamu masih Iqra. Enggak, bukan kayak gitu. Jangan. Kalau masih kayak gitu sama teman satu sama lain, maka salah. Kayak gitu salah. Buru-buru istighfar, buru-buru taubat, minta ampun sama Allah. Kalau masih diterusin sebelum minta taubat, ya, maka nanti dapat ancaman neraka. Yang dia apa? Belajarnya bukan karena Allah, tapi untuk merendahkan orang, untuk ngebodohin orang, ya enggak? Untuk dikatakan dia adalah orang yang pintar, ya. Dengerin, ya, paham? Jadi suatu saat, kalau misalkan yang sekarang udah ngaji Quran, ternyata di hadapan gurunya dia disuruh ngulang lagi juz amma, misalkan Iqra, karena memang belum layak dia Quran, ya jangan marah, jangan berkecil hati. Kalau memang niatnya ngaji, niatnya belajar, niatnya untuk diperbaiki bacaan. Wa'lam annal ilma alladhi yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ah lan yub'iduka ghadan 'anin nari jahannam. Dengerin, ketahuilah ya bahwasanya ilmu, annal ilma alladhi yang la yub'iduka, yang tidak menjauhkan engkau al-yawma, hari ini, dari anil ma'asi, dari kemaksiatan, wala yahmiluka ala ta'ah, dan tidak membawamu kepada ketaatan. Dengerin, ilmu
yang kita miliki, yang kita ketahui, tapi ilmu tersebut tidak menjauhkan kita daripada perbuatan maksiat. Karena kita ketahui apapun itu, kecil apapun itu, khususnya berkaitannya dengan ketaatan dan kemaksiatan, nggak boleh berbohong. Kita tahu nggak boleh berbohong. Sama teman aja nggak boleh berbohong, apalagi sama orang tua. Tahu nih kita ilmunya. Artinya karena berbohong itu adalah kemaksiatan. Tetapi kita sudah mengetahui ancaman-ancaman bohong, nggak boleh bohong. Kita masih bohong. Artinya ilmu kita tidak menjauhkan kita daripada maksiat. Padahal tujuan daripada ilmu untuk menjauhkan kita daripada maksiat, daripada dosa. Tahu kita nggak boleh ngelawan guru, nggak boleh ngelawan orang tua, nggak boleh ngelawan yang lebih tua, kita ngelawan Anda disuruh dalam perkara yang ma'ruf, malah bangkang. Nih dengerin, kita disuruh sama orang tua, dengerin, perkara yang mubah, artinya perkara tersebut perkara boleh, asalnya perkara tersebut nggak mendatangkan pahala dan perkara tersebut nggak mendatangkan dosa. Contohnya jual beli sesuatu itu kita nggak, asalnya itu adalah perkara mubah, bukan perkara yang mendatangkan pahala. Tapi kalau disuruhnya sama orang tua itu jadi wajib. Anda jadi wajib, jadi wajib. Bahkan ada perkara-perkara sunnah yang kita kerjakan, apabila kita dipanggil, dibutuhkan sama orang tua, maka perkara sunnah tersebut harus kita gugurkan, karena panggilan panggilan orang tua ini adalah wajib. Bener ya? Dengerin. Jadi ketahuilah, kata beliau, ilmu yang tidak membuat kamu jauh daripada maksiat hari ini, dan juga tidak membawa kamu dan tidak mendorong kamu kepada kerjaan ketaatan, enggak. Kita tahu nih ilmunya, keutamaan ngaji, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan duduk di majelis ilmu, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya para malaikat itu membentangkan sayapnya, menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan, semua binatang-binatang di laut itu beristighfar kepada kita. Bayangkan. Jalan kemanapun kita, selama itu tujuannya untuk menuntut ilmu, itu adalah di jalan Allah, berjalan di jalan Allah. Itu berjalan menuju surga. Bayangkan, banyak sekali keutamaan-keutamaan itu. Kalau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu meninggalnya husnul khotimah, insya Allah masuk surga. Nah, kita tahu tuh keutamaan-keutamaan itu. Ini ada sehat, ada waktu, gak ada halangan, yang harusnya malam minggu ngaji, enggak. Seminggu sekali doang. Dia malah main HP di rumah, di kamarnya, atau nonton TV, artinya dia mengerjakan pekerjaan yang nggak lebih baik, kecuali kalau misalkan Ustadz, saya bantuin orang tua lagi bersihin rumah, lagi beres-beres apa segala macam, itu nggak apa-apa, sama-sama kebaikan, enggak. Ustadz, ini saya lagi jenguk orang sakit di mall, itu nggak apa-apa, sama-sama kebaikan. Tapi kalau nggak ngaji gara-gara perkara-perkara yang nggak lebih baik, maka ini dia sama aja nggak mengamalkan.